Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena kegiatan hari ini, yaitu aksi nyata 1.4, yaitu budaya positif. Sebelum kita melakukan kegiatan, izinkan saya memandu dalam kegiatan berdoa bersama agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat ke depannya, terutama untuk peserta didik di SMK Negeri 3 Bangli. Saya pimpin doa dengan menundukkan kepala sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian materi tentang disiplin positif, penghargaan dan hukuman, 5 kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, restitusi, dan terakhir penutup. Baik, kami bertiga melakukan kolaborasi Bapak Ibu. Di sini kami bertiga CGP Angkatan 11 Kabupaten Bangli. Hari ini tujuan kami yaitu yang pertama, melakukan diseminasi dan pengimbasan tentang penerapan budaya positif di sekolah, baik itu berdampak dalam kehidupan di sekolah maupun berdampak di luar sekolah bagi peserta didik kita. Kemudian yang kedua, menuntun peserta didik agar dapat berkembang setinggi-tingginya, baik itu menurut kodrat alam maupun kodrat zaman, yang dapat menuntun peserta didik kita untuk mencapai kebahagiaannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Seperti sekarang kurikulum Merdeka adalah tujuannya berpihak kepada murid atau peserta didik. Baik, kita awali dari disiplin positif. Tapi sebelum mulai, tidak usah tegang ya Bapak Ibu ya, dibawa santai ya. Hari ini semangatnya, saya ingin melihat semangatnya seperti apa. Kalau saya bilang semangat pagi, bilangnya pagi luar biasa. Oke? Semua semangat ya? Ya. Semangat pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ada ice breaking dulu. Karena kan kalau kita mengajar di kelas, Bapak Ibu tentunya anak-anak biar semangat, biar mau mengikuti pelajaran dengan baik, ada yang namanya ice breaking seperti biasa, biar nambah semangat. Nah, ice breaking sekarang itu tentang gajah dan semut. Ada yang tahu itu? Kalau kita menyebutkan gajah, bagaimana Bapak Ibu? Gerakannya gimana? Oke, pinter ya. Terus kalau semut kecil, itu udah biasa. Kalau saya bilang gajah besar, semut kecil, itu kan udah biasa ya, normal ya. Tapi kalau dibalik gimana Bapak Ibu? Kalau saya bilang gajah besar, tapi gerakannya kecil. Oke, gajah besar, semut kecil. Pinter ya, kayak anak TK, pinter Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa diterapkan ke anak-anak biar lebih semangat belajar. Jadi kita nyanyi dulu, nanti saya tunjuk satu-satu. Jadi kalau saya bilang gajah, berarti gerakannya besar. Kalau saya bilang semut, berarti kecil. Oke, sekarang konsentrasinya harus di ini ya. Kita nyanyi gajah, semut. Mari nyanyi bersama sambil tepuk tangan. Gajah, semut, gajah, semut.
Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah antusias sekali. Jadi pasangan kita udah dua-dua ibu-ibu, dua bapak-bapak udah siap ya. Oke. Sekarang tugas A. Oke, kita anggap kalian berkomitmen yang mana tugas A dan tugas B. Tugas A mengepalkan satu tangan dengan membayangkan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Oke, kalau ibu siapa bu yang kepalin tangan? Ibu apa Bu Murah? Oke, boleh satu tangan saja dikepal. Sudah? Ayo mengepalkan tangan. Siapa yang bertugas mengepalkan tangan? Pak Topan mau mengepalkan tangan? Satu saja tangannya. Oke. Nah, tangan itu kalian anggap adalah sesuatu yang berharga. Silakan bayangkan, Ibu Ade bayangkan apa yang ada di kepalan tangan Bu Ade itu sangat berharga sekali sampai tidak apapun yang Bu Ade pikirkan nanti sampai benar-benar berharga sekali. Kemudian tugas B, rekan di sebelahnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Cluenya adalah boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggelitik, atau bahkan memberikan uang. Oke, Pak Edi ada uang? Boleh. Sekarang coba satu, dalam hitungan ketiga dibuka ya. 1, 2, 3. Berusaha untuk membuka. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ada yang berhasil untuk membuka? Ada yang berhasil? Tidak. Oke, pertanyaannya. Yang pertama, apakah rekan Anda membuka kepalan tangannya? Ada yang membuka tadi? Pak Topan gimana? Berarti Pak Topan tidak mau dibuka, padahal sudah dipaksa mau dibuka, tidak mau. Oke. Terus apakah rekan Anda tetap mempertahankan menutup kepalanya? Kalau Bu Ade tadi? Iya. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga. Nah, siapa yang memegang kendali atau kontrol? Baik membuka maupun tidak mau membuka, siapa kira-kira Bapak Ibu yang memegang kontrol? Yang mengepal. Oke, berarti itu yang memegang kontrol adalah iya, benar sekali. Kita sendiri yang memegang kontrol. Itu berharga. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau membuka ya tidak mau membuka. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuka, ya ingin membuka. Jadi itu kontrol ada pada diri Bapak Ibu, ya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung dari diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Apa yang menjadi, nanti dijelaskan kebutuhan dasar, ada Pak Widi yang nanti menjelaskan apa yang menjadi penyebab kita mau untuk mengontrol diri kita sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada ilmuwan tentang kontrol. Nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Agung Indra. Teori kontrol merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ini tentang murid. Terkadang kita berilusi bahwa murid itu semuanya penurut. Benar apa tidak Bapak Ibu? Ya, kita itu berpikir bahwa kita sudah bisa mengontrol murid kita. Padahal yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika tidak mau. Harus ada dorongan dari diri sendiri siswa tersebut. Ya kan? Jadi perlu itu Bapak Ibu kita pahami bahwa kontrol diri itu kalau siswanya itu memiliki kemauan untuk dikontrol dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terlalu banyaknya bujukan-bujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu berlebihan akan dapat membuat murid ketergantungan dan tidak mandiri. Kadang kita terlalu sering memberikan pujian, terlalu sering memberikan hadiah, reward dan lain sebagainya, terlalu berlebihan, apapun terlalu berlebihan pasti efeknya
tidak bagus. Jadi dia bisa saja tidak mandiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa beranggapan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Namun dalam beberapa hal mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Apalagi kita dengan anak-anak SMK yang taraf pemikirannya di zaman, kenapa kita sebagai guru memahami tentang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu di zaman modern sekarang ini, media sosial banyak, kita tidak bisa mengontrol sebagai orang dewasa yang menyuruh anak harus begini begitu, tapi mereka juga dapat menentukan pilihan sendiri seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, masih semangat ya Bapak Ibu? Oke. Nah ini kita diajak untuk merubah paradigma Bapak Ibu. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu di sini karena sudah mengikuti kita kurikulum Merdeka. Kita disuruh merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Di sini yang dimaksud berpikir tentang manusia kita ini beraneka ragam ya Bapak Ibu ya. Di sini saja dengan ber-12 orang atau ber-13 orang itu punya pemikiran dan keinginan yang berbeda. Jadi kita sebagai manusia harus memahami, oh Bu Sangayu berbeda dari Bu Pretnya. Kemauan, keinginan, kehidupan semuanya berbeda. Begitu juga dengan murid. Kita tidak boleh menyamakan murid satu dengan yang lain. Semua punya kepribadian, semua punya bakat, minat yang berbeda. Jadi kita diajarkan untuk merubah paradigma kita yang dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Stimulus respon versus teori kontrol. Kita diajak merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Ya Bapak Ibu ya, jadi murid-murid kita kebutuhannya berbeda. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang kebutuhan apa saja yang harus dimiliki atau dimiliki oleh murid-murid kita. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mengapa kita melakukan diagnostik narkodiktif atau diagnosis kognitif? Karena kita pengen tahu kebutuhan anak-anak itu seperti apa, maunya bagaimana, cara mengajarnya maunya kita biar pas dengan anak-anak seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti tadi kita tidak sama melihat, memandang seseorang. Saya memandang Bu Pratnya, mungkin pandangan saya berbeda dengan Bu Sangayu memandang Ibu Pratnya, gitu misalkan ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kalau gitu dulu. Kalau ada anak satu yang nakal banget luar biasa, dilihat sebagai suatu salah. Berbuat satu salah sudah dipandang kesalahan terus. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, oh anak ini melakukan ini tujuannya apa, gitu ya dalam teorinya ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu bedanya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan khusus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang gitu ya. Oke, kita beralih ke disiplin. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang disiplin positif, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Terus mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan
Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Banyak ya. Kalau misalkan kita dikasih sesuatu, kita melakukan sesuatu biasanya harus, saya mau ini nih, harus dapat, makanya melakukan hal ini gitu misalkan. Oke, saya nanya sekarang sama Bapak Ibu, boleh? Boleh ya? Boleh. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu kira-kira? Kalau mendengar kata disiplin, apa? Oke, tepat waktu, boleh. Teratur, boleh. Apalagi Bu? Sesuai dengan peraturan. Ya. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Oke, ya. Jadi ini disiplin. Ya kan, kalau kita mendengar kata kamu harus disiplin, ini pasti hubungannya adalah tentang tata tertib. Harus diikuti, mematuhi aturan. Kemudian adanya hukuman. Ya kan Bapak Ibu? Kalau misalkan Bapak Ibu disiplin tidak disiplin, ada hukumannya. Kemudian konsisten dan ada kepatuhan. Benar sekali tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan apa itu disiplin yang terlintas di benak Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, ini disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bangun pagi, datang lebih awal, di absen dan lain sebagainya. Anak-anak juga begitu, kalau tidak akan dihukum atau mendapat konsekuensinya seperti apa. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tidak. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu. Lewat. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya. Bukan hanya dengan memberikan hukuman, bukan hanya dengan memberikan reward dan lain sebagainya, tapi dalam disiplin positif memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, seperti yang Bu Ade bilang, sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain sekitarnya. Itu disiplin positif Bapak Ibu. Ya, mungkin masih banyak yang belum ini disiplin positif harus perlu nih adanya hukuman. Banyak yang berpikir begitu Bapak Ibu. Bukan di sini saja. Perlu kok hukuman untuk memberikan efek kepada anak-anak, apalagi di zaman sekarang ini. Tapi kita diajarkan kembali bahwa pentingnya memiliki disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi tujuannya di sini Bapak Ibu, kita dibuat untuk memahami bahwa daripada memberikan hukuman atau reward yang berlebihan, mari kita membuat anak-anak didik kita memiliki motivasi intrinsik, memiliki disiplin diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulan, jadi disiplin positif adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh sambil santai Bapak Ibu menikmati hidangan biar tidak mengantuk ya. Masih semangat ya? Oke, semangatnya gimana? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan biar tidak ayo Bapak Ibu ya. Oke, dilanjutkan. Oke, disiplin positif
Dengan kita disiplin positif di mana anak-anak sudah menyadari secara dalam bahwa oh saya harus berbuat seperti ini dari dalam diri tanpa adanya paksaan, tanpa disuruh harus bagaimana dia sudah disiplin datang pagi, terus itu mengerjakan tugas dan lain sebagainya, itu sudah dari dalam dirinya. Jadi tumbuhlah anak-anak sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya kan, kemarin sudah diajarin sama Bu Pratnya tepuk profil pelajar Pancasila ya Ibu Fadli ya. Jadi itu juga bisa diterapkan nanti kita untuk mengingatkan bahwa dengan disiplin positif akan tumbuh pelajar yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berbinekaan global, bertuhanan yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila, tumbuhlah sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Bayangkan Bapak Ibu, tanpa disuruh anak-anak udah disiplin. Iya, datang pagi mengikuti kegiatan pembelajaran, terus itu datang ke kelas tepat waktu, tidak menyamini alasan banyak seperti sekarang ini kan. Bayangkan itu, kita bisa menerapkan itu ke anak-anak, tumbuhlah sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kita juga jadi lebih awet muda, ya Bu ya, ya Pak Angga ya. Jadi kita yang awalnya kita tuh jadi ini jadi lebih semangat lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi saya menyebutkan nilai-nilai kebajikan universal. Biar anak-anak memahami apa itu nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan dengan disiplin positif, berpatokan dari nilai-nilai kebajikan universal ini. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh semua individu. Sebenarnya semua individu peserta didik itu istilahnya tidak ada yang nakal dan lain sebagainya. Cuma mereka punya yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Ada juga yang namanya sosial kultural dan lain sebagainya yang mempengaruhi kehidupan mereka, menyebabkan beberapa tingkah laku negatif yang mereka lakukan gitu ya. Oke, nilai-nilai kebajikan ada termasuk di profil Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian kita bayangkan anak-anak ini sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan ini. Betapa hidup kita sebagai guru pendidik ini betapa senangnya ya Bapak Ibu. Dia udah toleransi, punya rasa hormat, integritas, mandiri, banyak kejujuran, dermawan, suka menolong. Bayangkan anak-anak kita sudah paham dengan itu, sudah menerapkan itu di sekolah maupun di luar sekolah. Betapa aman dan nyaman menyenangkannya kita berada di sekolah ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk itu harus pelan-pelan, harus kolaborasi, harus semuanya berkesinambungan, tidak bisa langsung blok langsung bisa gitu ya. Nah, bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pasti dalam benak susah, tidak akan bisa, ya kan Bapak Ibu ya. Apalagi di zaman modern sekarang ini, anak-anak itu kalau disuruh itu nulisnya pinter. Jangankan anak-anak di sekolah, anak-anak kita di rumah juga seperti itu. Saya punya anak SMP disuruh ini ngeles lagi, disuruh ini sudah kita titik kesabarannya itu harus benar-benar diasah ya. Jadi bagaimana agar nilai-nilai tersebut? Oke, saya lanjut dengan teori motivasi hukum dan hukuman dan restitusi untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu. Ya Bapak Ibu ya, semangat ya, jangan ngantuk ya. Harus ini bisa kita terapkan di sekolah. Kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, kita kerjasama kolaborasi dalam menerapkan disiplin positif. Oke, 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya anak-anak kalau sudah mendengar hukuman, dia tidak nyaman. Oke, saya mau deh menuruti. Tapi biasanya itu berlangsung dalam jangka pendek. Besok belum tentu tidak melakukannya lagi. Pasti dia lakukan lagi karena selesai hukuman ya sudah. Atau mungkin ada yang bisa trauma atau berkepanjangan setelah dihukum, itu juga bisa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, boleh. Terus tuh yang diharapkan yang mana Bapak Ibu? Kalau motivasi mendapatkan imbalan
inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilainya yang tadi ada toleransi dan lain sebagainya. Jadi motivasinya itu dari dalam, dia memahami, oh saya harus begini gitu. Nah itu yang menjadi tugas kita yang kita rasa kayaknya berat sekali harus kita jalankan itu, tapi tetap harus berusaha untuk menjalankan itu. Jadi motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi hukuman atau hadiah. Oke, silakan. Ya, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Agung Indar tentang restitusi. Oke, ini. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang konsekuensi, yang mana yang hukuman? Mengganti penghapus teman yang dihilangkan, itu konsekuensi. Merapikan sapu dan alat pel yang terjatuh saat tersenggol waktu berlarian, konsekuensi. Kalau Pak Topan itu konsekuensi apa hukuman Pak? Yang ini, merapikan sapu dan alat pel yang terjatuh, konsekuensi. Oke, kita kunci. Berdiri di tengah lapangan karena terlambat datang saat upacara bendera, hukuman. Kemudian mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman, hukuman. Pak Edi apa Pak Edi? Hukuman apa konsekuensi Pak Edi? Hukuman. Oke, hukuman. Kita kunci jawaban Pak Edi. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas, hukuman. Biasanya siapa yang sering ngasih begitu ya? Oke, dia langsung senyum, Pak Edi langsung senyum. Oke, kita lihat ini termasuk apa? Membersihkan WC Bapak Ibu, hukuman. Yang lain setuju hukuman? Oke, kita lihat sekarang. Iya, tepuk tangan dong untuk kita semua, berarti sudah memahami yang mana namanya konsekuensi, yang mana namanya hukuman. Bapak Ibu pintar sekali ya. Sekarang dilanjutkan lagi. Oke, hadiah bisa jadi bentuk lain dari hukuman, efektif hanya untuk jangka panjang, jangka pendek. Seperti apa yang saya bilang tadi, dihukum oleh penghargaan. Jangan kira kita kalau memberikan penghargaan itu efeknya pasti akan bagus terus gitu ya. Tapi di sini dapat menimbulkan persaingan, menghukum bagi yang tidak mendapatkan, mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kecewa bila tidak mendapatkannya, ketergantungan dalam jangka panjang. Ya, kalau tidak dapat hadiah ya ngapain saya harus nurutin Bapak Ibu ini, gitu istilahnya jadinya. Ya Bapak Ibu ya. Oh ini Pak Agung ya. Oke Bapak Ibu, itu penjelasan dari saya tentang makna dari disiplin positif. Selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kedua rekan saya. Ya, masih semangat? Ada tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya silakan Bapak Budi. Terima kasih Bu Rama. Wah, tadi sudah dijelaskan tentang budaya positif, yang namanya ada disiplin positif, kemudian ada hukuman dan penghargaan. Ya, bagus sekali ya. Masih semangat ya Bu? Baik, sebenarnya kami berkolaborasi bertiga sama rekan CDP dan 11. Jadi saya berharap juga teman-teman berikutnya ikut ya. Karena setelah tadi disebut nama saya sebagai penghukum, ya itu saya merasa betul. Lah kita belajar Pak Mundur yang satu tentang filosofi KHD, kedua nilai dan penilaian penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, yang ini tentang budaya positif, yang keempat saya merasakan satu perubahan besar, di mana ada satu pemikiran ya, bahwasannya Gajah Mada itu raja atau bukan? Bupati ya, bukan raja ya. Gajah Mada bukan seorang raja, tapi bisa menyatukan Nusantara. Artinya walaupun kita mau membangun budaya positif, nggak harus dari kepala sekolah. Ya, jadi kita di CGP ini bukan berarti setelah tamat nanti harus dari kepala sekolah, harus jadi apa enggak. Makanya kita berinisiasi untuk membangun budaya positif di sekolah. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya akan ajak Bapak Ibu menyanyi, mengingat dulu lagu anak kita. Ya, benar-benar ya. Bu Ibu dan Ayah selamat pagi, ya? Oke,
sambil ingat-ingat kita ya, ingat ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Bukit udah saya selamat pagi, ku pergi sekolah sampai nanti, selamat berjalan penuh semangat, rajinlah belajar dan juga hebat, hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Oke, terima kasih saudara. Oke, apa pesan lagi? Kira-kira. Hormati guru, sayangi teman, semangat, rajin belajar ya. Itu mengandung makna yang sangat dalam sekali. Ternyata ketua kita, leluhur kita membuat lagu itu sangat inspiratif, mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang disampaikan Bu Rama tadi. Ya, kalau sekarang lagunya beda, ya. Lelaki buaya darat buset, kan begitu ya. Nanti kan kata busetnya, buset itu kata bagus ya kira. Enggak ya, menurut saya nggak bagus. Buset ya. Ya, itulah yang harus kita pilih sebagai seorang pendidik. Mana kata-kata yang positif, mana kata-kata yang tidak positif. Nah, saya disampaikan tadi karena saya sering melakukan hukuman sebelumnya, menghukum siswa, betul saya akui itu ya. Nah, sekarang tentu kita akan lihat apa penyebabnya. Kira-kira apa penyebabnya anak kita itu ada yang nakal, ada yang suka mengganggu temannya dan sebagainya ya. Coba. Oke. Apa penyebab manusia melanggar aturan? Nah, terus bagaimana pendekatan? Kira-kira apa? Coba, apa kira-kira yang menyebabkan? Ibu Sang Ayu sekarang di sini motivasinya apa? Ingin belajar. Nah, ingin belajar karena saya minta bantuan apa? Karena saya karena ingin sendiri itu. Karena Pak Widya. Dua-duanya, satu karena saya minta, itu tidak masalah ya. Karena saya minta bantuan, juga surat kepada sekolah, kepada ibu bahwasannya mohon bantuan, saya akan melakukan designasi dan budaya positif di sekolah. Oke, yang lain sama atau ada yang sendiri nggak kira-kira? Ya, karena memang ini sendiri ya, atau terpanggil juga datang sendiri ya, bukannya datang sendiri ya, padahal di kantin ada datang. Oke, ini penyebabnya. Ternyata ini juga saya tahu, ternyata ini penyebabnya. Oke, menurut teorinya Dr. William Lesa tadi, ya dengan choice theory itu, ya yang mengidentifikasi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, misalnya sampaikan bahwasanya seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu, termasuk murid kita yang nakal, terlambat, bolos, kadang-kadang di depan kelas, di depan warung tetangga gitu ya. Nah, apa saja itu? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kebutuhan dasar kita. Iya. Apa kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ya. Yang kebutuhan dasar kita dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama namanya fisioterapi, bukan itu kesehatan ya. Yang pertama fisiologis, ya, yang dapat terlihat. Yang kedua psikologis. Nah, fisiologis itu yang tengah-tengah, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, makanan, minuman, perumahan, sandang, papan, itu namanya kebutuhan fisiologis, itu ya harus survival, bertahan hidup. Nah, yang psikologis, yang sifat kebutuhannya ada dalam hati kita, ya,
Kalau misalkan temannya nyakiti kita, sakitnya tuh di sini, nah gitu kan, dalam hati ya. Itu pertama ada kasih sayang dan merasa diterima. Contohnya apa ya? Perhatian. Pengen kita memiliki, kalau bahasa Inggrisnya love and belonging, pengen disayangi oleh seseorang, suaminya, istrinya, pacarnya. Itu namanya kebutuhan. Ingin diterima dalam komunitas. Kita punya komunitas, misalkan anak-anak atau kelompok, semua orang ingin diterima dalam kelompok. Yang kedua, kebebasan. Ingin bebas memilih apa yang diinginkan. Termasuk Bapak Ibu semua. Oh enggak, kita ingin bebas milih. Saya ingin milih dia. Saya ingin milih ini. Kita bebas. Kalau kita bebas memilih apa yang kita inginkan, otomatis akan memuaskan hati kita. Nanti ada kesenangan, ya, merasa senang dengan apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, ya. Sama dengan mereka, siswa kita. Mereka senang dengan bangun telat. Nah, itu kesenangannya. Meskipun itu sebenarnya budaya yang tidak positif, karena sekarang bagaimana kita merubah itu jadi budaya positif. Yang ketiga, penguasaan. Bapak Ibu ingat nggak? Gelarnya diakui, SPDGR, MPD, ya. Itu penguasaan bahwa kita ingin diakui bahwa kita juga memiliki potensi kita sendiri, sama dengan anak dan murid, bahwa mereka juga ingin diakui bahwa mereka bisa berbuat sesuatu dalam komunikasi, ya. Dan kalian begitu, ya. Oke. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama itu survival tadi. Kebutuhan ini, ya, fisiologisnya untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis apa ya? Kira-kira kebutuhan biologis itu ini biasanya yang biologis ya. Nah, sebagian dari proses reproduksi, ya. Kalau mau reproduksi kan biasanya ya biologis ya. Nggak tahu ya? Pasti tahu ya. Nggak tahu ya? Ya, biologis itu tahu ya. Nah itu ada kata reproduksi, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian disebutnya ada kebutuhan itu diikuti kebutuhan akan perasaan aman gitu. Oke. Terus yang kedua, cinta dan sayang. Yang sayang, diterima, ada hubungan dengan lain, hubungan sosial, memberi dan menerima, merasa menjadi bagian dari satu kelompok, meliputi keinginan untuk tak terhubung dengan lain, Facebook, Instagram, ya, jadi Telegram barangkali ya. Kemudian penguasaan, pengakuan, ya, dia terampil, dia prestasi kita, ya, kemudian didengarkan, harga diri, atau penguasaan. Kemudian kebebasan, nah itu tadi, otonomi untuk memilih apa yang kita inginkan. Kemudian bergerak, suka, mencoba-coba, itu kebebasan kita. Makanya ketika kadang-kadang kita berikan materi seperti ini, anak-anak nggak suka, karena barangkali dia kurang merasa bebas dengan apa yang dia pelajari. Jadi itu dibutuhkan apa tadi? Tes atau diagnostik, ya, untuk mengetahui apa yang dia inginkan sebenarnya. Dan terakhir itu ada kesenangan. Kesenangan yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana dia belajar, ya itu senangnya gimana. Kita akan berusaha memenuhi itu. Makanya pada konsep tadi itu kita sebutkan bahwa kita adalah seorang pendidik harus berpihak pada murid dan menghamba pada anak. Ya, orang menghamba bukan berarti kita sujud di kakinya. Hanya kita berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Oke, terus apa kaitannya dengan budaya positif tadi Burama itu? Dari 5 kebutuhan dasar dengan budaya positif yang dibangun oleh nilai-nilai kebajikan kita. Nah, sederhananya kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang diperlukan setiap individu agar dapat hidup dengan baik. Ya. Pemenuhan kebutuhan dasar sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku seorang dalam orang ya. Ini melakukan kemudian misalnya belajar kita perlu menghubungkan dengan kebutuhan dasar anak. Oke. Apa itu values? Values itu nilai dalam budaya positif itu sudah
sampaikan dari Ibu Rama bahwasanya ada ya, budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik yang mendukung murid untuk berkembang menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak baik untuk menerapkan budaya kelola. Tenaga pendidik juga perlu menanamkan positif pada siswa. Dari semua nilai-nilai itu, kira-kira di sekolah kita, ya, apa yang sudah diterapkan? Aset kita apa budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita? Coba. Senyum salam sama. Lagi datang kepada. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita membuat siswa kita itu bisa melaksanakan ini? Nilai ini. Caranya gimana? Bisa nggak sekalian? Belum bisa ya. Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Kembali pada konsep pemikiran KHD, yaitu ingaso sundodo, imadio bangun kaso, uri handayani. Jadi kita, makanya apa gunanya saya dan Bapak Ibu semua berdiri depan sekolah pagi-pagi menyambut siswa, mengucapkan salam. Itu adalah untuk menerapkan pembiasaan senyum salam sapa yang nanti akan berubah menjadi budaya positif yang berguna di sekolah dan berdampak bagi mereka di kehidupan di masyarakat. Itu nanti juga. Oke, ya, tadi saya yang peserta itu. Oke. Nah, dalam mewujudkan atau membuat budaya positif ini, kita sebagai tenaga pendidik, sekolah, wali kelas, guru kita semuanya wajib ada beberapa cara yang kita bisa gunakan. Yang pertama namanya adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada nilai-nilai yang ditanamkan, yang disepakati oleh kelas, termasuk sekolah juga. Apa nilai-nilai yang kita akan tanamkan dan disepakati bersama untuk nantinya dapat dijadikan referensi untuk melaksanakan kegiatan. Nah, contohnya begini, ya. Oke. Nah ini kesepakatan kelas itu akan jadi keyakinan nanti ya. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara pendidik dan kelas yang menunjukkan nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran kalau di kelas. Ya, kalau di kelas. Tapi nanti bisa dikembangkan jadi keyakinan sekolah. Kalau sekarang kan kita mengenal tata tertib sekolah. Referensinya adalah satu visi sekolah, kedua tertib. Nah, keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini bisa kita gunakan untuk menerapkan budaya positif. Oke, caranya, bagaimana caranya? Silakan, mohon bantu. Bapak Ibu silakan tanpa bertanya pada teman. Ya, satu ini. Tanpa bertanya pada teman, anggap aja ini ulangan mandiri pakai pulpen. Oke, anggap kita satu kelas sekarang. Satu kelas ya. Yang pertama, kita meminta siswa untuk menulis keyakinan. Oke, anak sudah semua ya, boleh? Oke. Ya. Tuliskan satu kesepakatan yang kira-kira membuat Bapak Ibu senang. Apa? Dalam belajar, contohnya apa? Contohnya misalnya begini. Ya, dalam belajaran misalkan. Karena di ujungnya kita akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya. Oke. Misalkan jangan membuat sampah di kelas. Jangan makan di kelas. Itu contoh pertama. Kata jangan dulu ya. Silakan. Ya boleh, jangan boleh, tidak boleh boleh. Ya, dulu silakan. Ya, silakan. Apa yang kira-kira Bapak Ibu sepakati untuk tidak dilakukan atau dilakukan setelah selama pembelajaran? Ya, apa yang Bapak Ibu impikan? Bagaimana kita memimpikan kelas kita?
bagaimana kita menghentikan pembelajaran kita berlangsung sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, silakan. Sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Saya akan bacakan satu-satu ya. Oke, ini saja. Oke. Oke. Ya. Terus saya pakai jawaban ya. Ini jatuh ya. Jatuh ya. Oke. Sudah? Ya. Ya, sudah ada 8, 6. Oke, apa kelas yang kita inginkan seperti apa? Silakan. Tanda tangan kan ya? Oke. Oke. Oke, itu ya. Tuliskanlah nilai keyakinan yang diinginkan oleh kelas. 17 terusnya ya. Saya akan bacakan yang pertama. Tidak boleh malu bertanya. Oke. Jangan makan waktu di kelas. Oke. Jangan pakai HP saat guru menjelaskan. Oke. Yakin pada diri sendiri, mengatur ruangan yang kondusif. Bisa juga. Belajar dengan gembira dan menyenangkan. Patuhi peraturan yang di sekolah. Jangan bermain game di kelas. Hadir tepat waktu saat jam pelajaran. Memperhatikan guru ketika menjelaskan materi. Jangan tidur di kelas dan pelajaran. Jangan bermain game pada saat. Oke, ya itu semua. Itu yang diyakini ya. Karena yang diinginkan ketika pembelajaran berlangsung. Silakan Pak Maya. Bisa mungkin kalau tadi dibantu. Satu, jangan makan waktu di kelas. Oke, jangan makan ya ketika di kelas. Oke. Ya. Jangan makan saat di kelas. Oke, lagi ada. Ya, jangan makan kelas itu nggak boleh. Ya. Habis kelasnya bisa belajar gitu. Ya, tidak boleh. Jangan pertama jangan makan di kelas. Yang kedua, tidak boleh malu bertanya. Ya. Jangan bermain game pada saat pelajaran. Ya. Jangan pakai HP saat bersama ya. Menjelaskan. Kemudian ya jangan main HP. Langsung praktek ya, nanti biar Bapak Ibu semuanya di kelas ketika pembelajaran bisa menggunakan ini. Bisa wali kelas itu bisa membuat kita bantu bagaimana caranya membuat kelas terus belajar dengan gembira dan menyenangkan. Sudah masuk. Oke, hadir tepat waktu saat jam pelajaran. Jadi jangan bermain game sama ya. Jadi yang sama itu satu aja ya. Ada 3 yang sama. Ini oke. Jangan main-main ketika guru menjelaskan. Ya, oke. Ini kalimat-kalimat yang kita pertama tentukan, yang diinginkan oleh siswa, yang diinginkan oleh anak. Nah sekarang kalimat-kalimat ini belum menjadi positif. Anak kata jangan, masih tidak. Nah, sekarang kita akan berubah menjadi kalimat positif. Caranya bagaimana? Yang pertama,
Jangan makan saat di kelas. Kira-kira apa? Apa kalimat positifnya? Saat kami pelajaran tidak makan di kelas. Saat jam pelajaran tidak makan kelas. Ya, bentar. Karena tidak Ya, apa? Disiplin. Oke, kita buat dulu menjadi kalimat positif begini ya. Makanlah di kantin sekolah. Atau silakan makan ketika istirahat di luar kelas ya. Di luar kelas bisa di halaman, mungkin ada tempat baca ya. bisa di luar sekolah. Di luar kelas ya, di luar kelas, berarti kan sekolah ya, di luar kelas ya. Makan di luar kelas ya. Oke, nanti bisa dirubah. Yang kedua, tidak boleh malu bertanya. Jangan aja Pak. Aktif bertanya. Ya, oke. Ya, aktiflah bertanya ketika pembelajaran. Jadi kalimat positif. Jangan main game saat belajaran. Ya, gimana? Di luar jam sekolah. Ya. Iya, contohnya gimana kali ini? Jangan bermain game saat pembelajaran. Ya, ada 3 dan 4 dan 1 ya, jangan main HP ya. Gunakanlah HP saat diperlukan. Di kelas diperlukan, berarti kan sesuai dengan instruksi guru ya. Itu ya, artinya sesuai dengan gunakanlah HP sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau belajar dengan menyenangkan sudah masuk dalam positif ya. Kemudian hadir tepat waktu saat pembelajaran sudah juga masuk kalimat positif. Jangan lain-lain saat menjelaskan apa? Ya, perhatikan guru saat menjelaskan pembelajaran ya. Fokus saat pembelajaran itu menjadi kalimat positif. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita akan berubah itu dari tadi ke kalimat apa namanya positif. Nah, kemudian apa nilai-nilai yang kita tanamkan di sana? Hadir tepat waktu, disiplin. Dan lagi apa yang sebelumnya? Menggunakan HP. Menggunakan HP apa nilainya? Fokus. Rajin, kemudian menghargai orang lain. Kan guru ngajar, kita main HP, main game kan, tidak menghargai guru juga mengganggu orang lain. Berarti kita tidak menghargai teman. Itu yang kebajikan yang kita lakukan. Ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali yang kita sepakati. Nah, kemudian, dalam nilai kebajikan itu akan ada kegiatan ini, apa namanya, tabel yang menunjukkan sikap perilaku yang tampak dan yang tak tampak dari siswa itu. Contohnya yang tampak seperti apa? Hadir tepat waktu, senyum dan menyapa, itu yang nampaknya. Melaksanakan piket, menghargai pendapat teman, membawa buku bagi pelajaran, itu yang tampak. Jadi itu harapan kita. Kemudian yang terlambat, datang terlambat. Tapi kan dia melanggar apa yang disepakati. Kemudian tidak senyum dan menyapa, ikut piket, acuh, nah itu dan sebagainya. Itu yang jadi pertama. Oke. Contohnya, bagaimana nilai percaya dan menghormati orang lain. Tuh, apa yang tampak pada siswa itu? 1, menyapa dengan sopan santun. Itu nampak bahwa dia menghargai teman dan orang lain. Kalau dia acuh berarti dia tidak melaksanakan keyakinannya untuk menghormati orang lain. Ya, jadi bicara kasar, tidak menghargai teman. Gitu. Berikutnya ada menghargai pendapat teman, memberikan kesempatan berbicara, sopan dengan teman minta izin. Karena kita sering begitu ya. Jadi ketika mau ambil barang temannya mengumpulkan apa tuh nggak izin, biasa aja, ya nggak ambil saja, kan begitu ya. Itu budaya kita barangkali mungkin termasuk kita sebagai guru pun sering begitu. Kita kerja sama-sama langsung ambil aja. Ternyata kita itu sudah
memiliki kekurangan dan keberhasilan kita. Ya, saya harus sadar juga itu. Ya, oke. Oke, nah dengan tadi itu, dengan nilai kesepakatan dan keyakinan itu, kita akan mendengar juga apa yang kita dengar, apa yang kita dengar, tabel Y ya, apa yang kelas itu, apa yang kita dengar, terlihat dan perilakunya. Yang terdengar, silakan kamu duluan, dia ada bahasa. Kemudian nanti saya kembalikan, ya. Kemudian kalau temannya sedih, kita jarang sekali. Coba jarang sekali melihat siswa itu kalau temannya duduk sendiri. Jangan, kamu kenapa ya? Tidak tahu. Paling dia bilang, kamu pagi-pagi lah, begitu kan? Gitu ya. Terlihatnya Andre saat belajar di kantin, memberikan izin memakai barang, dan tugas pada waktunya itu yang terlihat pelakunya saat senyum, menghormati, menyapa dan menghargai. Nah, ini nilai-nilai inilah yang akan kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas nanti. Ya, jadi Bapak Ibu di kelas, wali kelas ada wali kelas. Nanti bisa kita bantu untuk membuat keyakinan kelas, akan kita gunakan pedoman di kelas masing-masing, ditempel bersanding dengan tata tertib. Nah, jadi keyakinan kelas ini harus disepakati oleh guru dan murid. Nah, ini siswa akan inginkan kita tulis, kita buat seperti ya. Oke. Dan juga termasuk salah satunya membuat tabel tugas kita. Siswa itu menuliskan tugas guru, kita menuliskan tugas siswa. Tugas siswa kita yang buat, menyalakan tiket, belajar dengan tertib. Tugas guru dibuat oleh mereka. Tugas guru memberikan pelajaran itu ada tugasnya. Itu semacam refleksi, ya, refleksi dari untuk mereka dan untuk kita. Oke. Nah, itu tadi tentang apa yang saya sampaikan tentang 5 kebutuhan dasar itu merupakan akar daripada pelaksanaan budaya positif yang mempengaruhi sikap perilaku kita atau anak kita dalam proses pembelajaran. Ya, nah jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang kebutuhan dasar dan juga keyakinan kelas. Kalau kalian mungkin belum pernah atau belum jelas, kita akan sampaikan lagi pada saat coaching dan juga penyusunan dengan di kelas masing-masing. Oke, sekian. Pada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Misalnya saya akhiri. Belum terakhir nanti sampai komen. Itu saja. Ada lagi? Tidak ada ya? Ada pertanyaan? Pertanyaan. Any question, baby? No question? No. Kalau belum ini saya mau berikan ini ya. Silakan ada ini. Ya. Perhatikan, saya akan berikan lagi ya. Ini positif. Perhatikan yang serius, yang fokus. Ke belakang, dekat mata kiri ya, jadi ke depan, tempel di dahi. Oke, terima kasih Pak ya. Terus gimana teman-teman? Gimana perasaannya hari ini? Ya. Jadi saya di sini mendapatkan giliran yang terakhir ya. Di sini banyak posisi-posisi kita yang akan kita mainkan nanti sebagai seorang guru. Berbekal dari pengalaman tadi, bagaimana disiplin positif itu bagaimana, membuat keyakinannya bagaimana. Nah selanjutnya muara akhirnya di sini. Berhasil atau tidaknya ya siswa menerapkan disiplin positif, muaranya di sini kita ketahui. Terus terakhir saya juga diberikan kesempatan nanti mohon izin kepada teman-teman akan menyampaikan juga bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang seiring dengan pemikiran budaya positif. Oke. Sebelum itu teman-teman semua masih fokus? Yakin? Bisa saya tes ini? Oke, kalau bisa
Saya masih konsisten menggunakan ice breathing untuk melihat, karena di jam terakhir biasanya ya, di jam terakhir mungkin fokus kita sudah berbeda dengan di jam pertama. Baik, saya pernah melakukan ini di kelas, ternyata banyak siswa yang tidak fokus. Ikuti semua apa yang saya katakan dan abaikan semua hal yang membuat di luar perkataan saya. Ngerti maksud saya? Clue-nya, ikuti apa yang saya katakan, abaikan semua di luar perkataan saya. Bisa dipahami? Oke. Permainan anak TK. Ini kopi. Ikuti, ini kopi. Ini hidup. Benar ya? Nah, kan salah. Saya suruh apa? Benar ya? Benar jawabannya. Berarti teman masih belum fokus ini ya. Saya ulang lagi sekali. Ini rambut. Ini apa bukannya? Luar biasa, gitu ya. Berarti teman-teman semua masih fokus sehingga materi kita bisa kita mulai kembali. Oke, luar biasa. Baik. Hari ini kita masih tetap bahagia dan menyenangkan, teman-teman ya, masih. Oke. Di sini saya mendapatkan tugas membawakan 5 posisi kontrol. Jangan salah membaca, Bapak Ibu. Nanti kalau salah membaca, berabe nanti ini. Ya, baik. Saya pelan dengan Bu Rama dengan Pak Widi telah 4 modul kita selesaikan dan berusaha untuk memahami 5 posisi kontrol ini. Gosen seorang ahli ya, dia mengukakan ada 5 posisi kontrol yang tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah memainkan ini. Mungkin ada 1, mungkin ada beberapa, dan mungkin ada semuanya. Nah, kembali kita pahami bersama, karena apa? Di pendidikan guru penggerak ini, untuk bisa menggerakkan teman-teman, kita tidak bisa bertiga. Nah, maka dari itu penting sekali diseminasi ini untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mendukung aksi kita, ya, perilaku kita nanti, apa yang akan kita wujudkan. Dengan dukungan teman-teman ini, kita akan bisa menerapkan disiplin positif di sekolah ini. Kalau kita bertiga nggak mungkin, bersama dengan putranya nggak mungkin tanpa didukung oleh teman-teman semua. Oke, kita mulai dari yang pertama, ada posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua ada sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Oke, yang keempat ada sebagai pemantau. Yang kelima manajer. Oke. Sebelum saya lanjut, tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Rama, ya. Kira-kira, dominasi Bapak Ibu memerankan diri sebagai fungsi kontrol selama ini dalam melayani peserta didik berada di mana? Berada di mana? Jujur, belum bisa, belum mengerti. Oke. Baik, kalau belum, mari kita belajar bersama ya, karena saya juga belajar di sini. Kalau saya, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak sampai di modul 1.4, jujur saya akui saya berada di sini bersama dengan Pak Widi, dan juga saya berada di sini. Kalau 1, 2, 3 belum. Mungkin keterbatasan saya sebelum memahami modul 1.4 nih. Nah, apa maksud dari posisi kontrol ini? Ya, mari kita pahami bersama. Kita lihat dari yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Ya, ketika ada guru berada pada posisi penghukum, biasanya dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi siswa itu, dia menggunakan 2 cara dalam menghukum. Dia bisa menggunakan fisik dan bisa menggunakan verbal. Fisik biasanya sering kita gunakan tanpa kita sadari. Contoh tadi Bu Rama sudah menyampaikan hormat bendera ketika anak didik kita terlambat, tidak mengikuti upacara.
keliling lapangan. Nah, di olahraga ya Pak Edi ya sering menghukum, tadi saya dengar sering menghukum push up. Nah, itu fisik. Ya, Pak Widi tadi katanya Pak Uburama yang melihat secara langsung ya membersihkan WC. Nah, itu fisik. Ya, kemudian verbalnya menggunakan kata-kata yang sifatnya menyakiti perasaan. Itu juga bahaya bagi tubuh dan kembangnya anak. Oke. Nah, biasanya guru yang menggunakan posisi penghukum, dia berbuat menggunakan, nah ini Pak Ibu bisa lihat berkata-kata, patuhi aturan saya. Ya, awas kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ada upaya tekanan di sini. Jadi ada upaya tekanan, ada upaya mengintervensi itu sendiri. Jadi bagi guru yang menerapkan ini, berada di posisi ini, menganggap bahwa sekolah itu penting memiliki suatu alat, ya, penting memiliki suatu aturan untuk menekan siswa, sehingga siswa itu mau mengikuti apa yang menjadi kehendak kita maupun keinginan dari sekolah itu sendiri. Tuh. Kita lanjut. Kelewatan. Nah, biasanya ciri-ciri. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa refleksikan dirinya, ya. Nah, ciri-ciri dari guru yang berposisi sebagai penghukum biasanya ini. Menangnya di sini. Selalu menggunakan nada yang tinggi. Ya, kamu ini selalu salah saja, sudah diberitahu tidak ngerti juga. Contohnya, ya. Kemudian diikuti dengan bahasa tubuh, mata melotot, ya. Kemudian urat-urat di muka kelihatan, mata memerah. Nah, itu biasanya menghardik, menunjuk. Dan tanpa kita sadari, ketika kita berada pada posisi menghukum, kita tidak memberikan siswa untuk apa? Menyampaikan alasan dari perbuatan yang dilakukan. Tidak, pokoknya dia selalu salah. Kalau ketika dia tidak sesuai dengan aturan, salah, hukum. Gitu. Ya, tanpa kita memberikan kesempatan dia, apa sih alasannya kenapa dia melakukan kesalahan? Tuh, kita lupa itu. Kemudian ini dia, dampaknya apa? Ketika kita memposisikan diri sebagai fungsi kontrol, sebagai penghukum, dampaknya ini teman-teman. Anak itu akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam pada kita. Saya merasakan sendiri, teman-teman. Ketika saya sering memarahi anak-anak dengan kesalahan yang mereka lakukan, kita ketemu di jalan, anak-anak menghindar. Mungkin dia dendam, mungkin dia masih melekat di benaknya bahwa saya adalah guru yang sosok yang menyeramkan, yang galak. Ya, itu. Justru di belakang kita akan dilabeli sebagai guru yang kurang baik, guru yang seperti serigala dan lain sebagainya. Itulah dampak yang ditimbulkan ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum. Tuh, ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya. Contoh ini Bapak Ibu. Jadi di sini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, tidak lagi guru itu menggunakan nada keras, teman-teman. Tapi biasanya ini lebih dominan dilakukan oleh, mohon maaf, perempuan, ibu-ibu. Okay? Dia menggunakan bahasa yang lembut, tapi dengan memanfaatkan situasi keheningan. Namun kata-kata yang dikeluarkan sangat luar biasa, teman-teman. Luar biasanya gimana? Menyakiti perasaan dari siswa itu sendiri. Ya. Nah, contohnya biasanya bahasanya ini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu. Kemudian gimana coba orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Itu. Ya, jadi guru yang berposisi di sini itu berupaya untuk
menyadarkan anak akan kesalahan yang mereka lakukan dengan kata-kata yang bisa dikatakan kalau kita rasakan pedas manis gitu ya. Ya, pedas manis dirasakan manis tapi ke dalamnya sini, ke hatinya itu pedas luar biasa. Ya, kalau bisa digambarkan ya ciri-cirinya ini. Ya, nada suara yang digunakan tidak keras lagi. Ya, kemudian hasilnya murid akan apa? Merasa bersalah, menganggap dirinya sudah tidak berguna, tidak bisa menyenangkan orang lain. Ya, nah di sini justru posisi kontrol sebagai merasa bersalah ini lebih parah dibandingkan sebagai pengukur. Kok bisa? Nah, kok bisa? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, ketika kita sebagai guru memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, ya, anak-anak itu merasa di dalam dirinya memenang emosi dan amarahnya, yang suatu waktu dia akan bisa meledak, yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, ini bedanya dengan pengukur tadi, bisa secara langsung dia keluar marahnya. Kalau di sini enggak, dia memendam dulu. Karena tidak ada alasan dia untuk marah, karena kata-kata yang dikeluarkan guru itu tidak keras, tapi dia benar. Kalau dia sudah tidak kuat, ibarat seperti memori HP, ketika dia sudah tidak kuat menyimpan, hang dia gitu. Ya, sama manusia juga begitu, berdasarkan kebutuhan tadi, dia hang, ketika hang rusak, nggak akan mempengaruhi yang lain. Ini bahaya, tuh ya. Kemudian berikutnya sebagai teman, nah ini sering terjadi. Ya, posisi kontrol guru sebagai teman di sini, ya, itu bisa lihat, itu tidak lagi pengukur, tidak lagi pembuat merasa bersalah, tapi bagaimana guru di sini, ya, memposisikan dirinya sebagai teman, kawan dari murid itu sendiri. Ya, ini ya, teman, kawan, sebagai teman mengobrol, bahkan guru dalam menginstruksikan sesuatu, dia melakukan dengan cara persuasi. Maksud persuasi ini adalah membujuk, mengajak dengan bahasa-bahasa yang lembut. Nah, contohnya ini misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak atau Ibu selama ini. Jadi dengan kata itu menggugah bahwa guru itu pernah membantu, dan diikuti anak itu harus juga membantu juga berdasarkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh guru. Tuh ya. Berikutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi anak-anak itu merasa nyaman ketika guru itu berada pada posisi kontrol sebagai teman. Tuh ya. Nah ini kita bisa lanjut nih Pak. Klik saja Pak. Nah, kita lanjut ke ciri-cirinya. Nah, apabila Bapak Ibu berposisi sebagai teman, ciri-cirinya ini, ya, nada suara ramah, ya, kepada murid, akrab, ya, sering bercanda, ya, bahasa tubuh yang mengikuti adalah dengan murid, misalnya matanya dan senyumannya dekat. Tidak cemberut, selalu menunjukkan senyum yang bersahaja dengan siswa ya. Nah hasilnya, nah ini ketika guru berposisi di sini hasilnya ada positif, ada negatif. Mungkin di awal Pak Ibu menganggap bahwa posisi ini selalu positif, belum tentu. Yang positifnya apa? Ya, ini murid akan merasa senang, akrab dengan guru, karena semuanya dibantu, dibereskan, kemudian ditoleransi, tidak dihukum. Nah, negatifnya apa? Nah ini, murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut, dan dia hanya mau melakukan atas perintah gurunya ini saja, mengabaikan perintah guru yang lain. Gitu ya, guru yang lain itu diabaikan. Nah itu dampak negatifnya, sehingga
guru ini saja yang memiliki peran. Ketika dia masih tahu ya, dia saja yang diikuti, yang lain diabaikan ke teman-teman ya. Nah itu. Lanjut Pak Budi. Nah, sebagai pemantau. Nah ini ya, sebagai pemantau, posisi guru di sini adalah mengamati. Biasanya guru dalam posisi seperti ini, ya, dia selalu memahami aturan pertama. Guru itu memahami aturan, mengetahui konsekuensi. Karena guru dalam memantau selalu berbekal peraturan, berbekal konsekuensi. Biasanya guru selalu berpatokan pada ini, ya, peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi, ya ini dia, sanksi tersebut sanksi atau konsekuensinya apa, itu biasanya dilakukan ketika guru berposisi sebagai pemantau. Nah biasanya, lanjut Pak Udi. Nah ini ciri-cirinya, nah ini nada suara datar diikuti dengan gerak tubuh, bahasa tubuh formal. Nah hasilnya sini murid akan memahami betul konsekuensi yang mereka lakukan atas kesalahan yang mereka perbuat. Itu. Cuman di sini, nah ketika guru berposisi sebagai pemantau, dia akan memiliki catatan. Nah, memiliki catatan, memiliki perhitungan, memiliki bukti-bukti yang mendukung sebagai bukti yang menguatkan tugas mereka sebagai pemantau. Tuh ya. Nah, sebentar dulu. Nah ini, yang terakhir, ini yang terpenting Bapak Ibu, mohon dicermati. Nanti kita bersama-sama mencoba, ya, karena harapan di pendidikan saat ini, ya, zaman ini kita diupayakan untuk mampu memposisikan diri sesuai dengan fungsi kontrol sebagai manajer, ya, sehingga harapan dari pendidikan dari tujuan pendidikan dari Ki Ageng Dewantara itu bisa kita wujudkan. Okay? Nah ini sebagai manajer. Nah, sebentar lewat poin. Nah sebagai manajer. Nah apa sih pentingnya? Hal penting apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita berposisi sebagai manajer? Di sini tidak ada lagi guru menghukum. Tidak ada lagi guru memberikan kata-kata yang saya katakan tadi pedas manis, nggak ada, ya. Tapi posisi guru di sini adalah mengajak siswa, mengajak murid, ya, berdiskusi terhadap permasalahan yang dihadapi murid. Berdiskusi dia. Untuk apa diskusi? Menemukan, memberdayakan siswa itu untuk menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dilakukan. Ya, jadi guru di sini sebagai manajer memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mencari solusi atas kesalahan yang siswa lakukan. Itu. Sehingga dengan demikian siswa akan memiliki tanggung jawabnya sendiri, ya, memiliki kepercayaan diri, ya, untuk membuat sebuah keputusan dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Itu harapannya. Okay? Nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Tuh. Lanjut Pak Udi. Nah ciri-cirinya, nada suara, ya ini Bapak lihat, Bapak Ibu coba lihat, nada suara itu tulus, ya, diikuti dengan bahasa tubuh itu tidak kaku, ya. Kemudian hasil ketika kita berdiskusi menemukan jalan keluarnya sendiri siswa itu bisa mandiri, berpikir secara mandiri untuk memecahkan menyelesaikan persoalannya sendiri, kemudian percaya diri terhadap apa yang mereka ambil dan ada tanggung jawabnya terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Tuh, okay? Nah di sini jadi itu pentingnya dari posisi sebagai manajer. Nah, lanjut Pak Bidi. Nah, untuk lebih memahami Bapak Ibu, nanti saya akan coba memberikan soal untuk pemahaman bersama terkait dengan fungsi kontrol, ya.
ya, dengan posisi kita sebagai guru. Ada 5 posisi dari kasus ini, ya. Yang pertama, siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika misalnya kita menghadapi kasus seperti ini, jika Bapak Ibu berposisi sebagai penghukum, pastilah ya Bapak Ibu memberikan anak itu seperti ini contohnya. Misalnya hormat pada bendera selama 1 jam, keliling lapangan, bersihkan kamar mandi, katanya Pak Idi ya. Bersihkan kamar mandi, kemudian maupun hukuman fisik maupun verbal yang lain, itu penghukum pasti. Ya, nah ketika Bapak Ibu memposisikan diri ya sebagai menjalankan fungsi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Berapa kali Bapak atau Ibu beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Ya, lembut, suasana hening, tapi membunuh gitu. Ya. Kemudian berikutnya, ketika Bapak Ibu berada dalam posisi sebagai teman, nah ini, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Lembut, seolah-olah siswa itu merasa nyaman di posisi ini. Oke. Kemudian di posisi sebagai pemantau, nah ini posisinya Pak Iman ini, ya, karena dia sering berbakal data yang otentik ya. Nah ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi ya, dan jangan diulang lagi. Itu konkret ya. Yang terakhir, nah, harapan kita bersama di sini, kita sebagai manajer, nanti kita bersama-sama memerankan ini di sekolah, ya. Yang pertama dilakukan guru ketika dia berposisi sebagai manajer adalah ini. Apakah kamu tahu kesalahannya? Ya, ini ada hubungannya nanti ke sedikit garis institusinya. Kita kali dulu dengan tujuan siswa itu menyadari akan kesalahan yang mereka lakukan. Oh, saya melakukan ini Pak, mohon maaf Pak, saya datang terlambat. Itu harapan kita bersama. Nah, setelah dia menyadari akan kesalahannya, kita arahkan dia dengan beberapa pertanyaan, dengan beberapa penyelidikan atau apa namanya nanti Pak Ibu stylenya, untuk mencari solusi, mencari pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga hasilnya tadi mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oke, sampai di sana dulu. Saya akan memberikan, memastikan apakah Bapak Ibu benar-benar memahami apa yang saya sampaikan dengan pertanyaan berikut. Ya, posisi kontrol apakah aku ketika aku berkata saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, ketika Ibu ada Bapak mengeluarkan, Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu. Yakin? Yakin. Oke, coba kita lihat. Iya, luar biasa. Ya. Oke. Lanjut yang kedua pertanyaannya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa tadi? Penghukum. Yang lain? Penghukum? Iya, betul ya. Lanjut yang ketiga Pak Udi. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah pasti Bapak Ibu ya. Nah, ini harapan saya. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan langkah-langkah sebagai manajer. Luar biasa. Lanjut Pak Udi. Lagi ya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa pun tadi ya? Oh iya, luar biasa, memantau, oke. Lanjut. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini adalah materi yang terakhir, muara dari semua materi-materi yang Bapak Ibu sudah pahami tadi. Nah ini,
segitiga sudah dulu. Segitiga restitusi, ya. Tadi Pak Widi menjelaskan keyakinan kelas, karena untuk bisa menerapkan ini, memang kita harus berangkat dari nilai kebajikan, kemudian dibawa ke keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itulah dasar kita melaksanakan segitiga restitusi. Karena ini digunakan untuk menangani masalah-masalah siswa atau peserta didik yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Gitu. Jadi tidak hukuman lagi. Lanjut Pak Widi. Ya. Nah ini, apa sih sebenarnya itu segitiga restitusi? Nah ini ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, bisa orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ya, lanjut Pak Widi. Nah, tadi sempat di awal saya menyampaikan, ya ini untuk ilmuwan untuk memperlancar ya penerapan segitiga restitusi. Nah, ilmuwan ini menciptakan 3 tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Lanjut Pak Widi. Nah ini tahapannya ada 3. Yang pertama adalah apa Pak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Bagaimana? Ya, itu salah ketik mungkin. Baik, bagaimana langkah melakukan ketiga ini? Ya, apa yang harus guru lakukan sehingga bisa memenuhi tahapan-tahapan itu? Ya, nah lihat yang pertama menstabilkan identitas. Ya, jadi tujuan melakukan pada tahap awal ini adalah bagaimana, ini Bapak Ibu bisa lihat, bagaimana mengubah identitas anak dari orang gagal karena dia sadar melakukan tindakan kesalahan menjadi orang yang sukses. Caranya gimana? Sadarkan diri kita sebagai pendidik bahwa kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu jangan sepenuhnya menyalahkan peserta didik. Mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan mereka, tapi mereka tidak sadar bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut mereka berbenturan dengan keyakinan maupun aturan. Contoh, saya kasih sebuah contoh. Tadi teori kebutuhan sudah disampaikan oleh Pak Widi. Manusia memiliki kebutuhan, 1 lapar, 2 kantuk, itu sebuah kebutuhan juga untuk mereka. Mungkin dia tidur, satu contoh, saya pernah melakukan segitiga restitusi anak yang sedang mengantuk. Tidur di dalam kelas, apakah kita datang langsung pukul anak itu? Kan tidak mungkin. Mungkin dia mengantuk, ingin memenuhi kebutuhan mereka untuk bisa beristirahat dan lain sebagainya. Kita pahami itu dulu, bahwa setiap siswa itu melakukan kesalahan, ada kebutuhan yang mereka harus penuhi, ya. Sehingga kita berangkat dari sana. Kemudian tahapan yang kita lakukan di sini adalah di tahapan menstabilkan identitas bisa melakukan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Contoh, saya pernah membuat di demonstrasi kontekstual tentang menstabilkan identitas. Ketika murid saya mengantuk di dalam kelas, saya menggunakan bahasa seperti ini. Nah, apa yang Windu lakukan itu wajar, manusiawi. Bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu agar tidak mengulangi lagi? Dan Windu siap untuk melakukan perbaikan, siap untuk tidak mengulangi kembali perbuatan itu. Itu contoh. Kemudian berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dia dulu dari kesalahan, karena dia merasa dirinya bersalah. Kita stabilkan dengan bahasa-bahasa yang tidak menyudutkan mereka, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu juga pernah dilakukan oleh orang lain. Oke. Nah, kita lanjut ke ini. Yang kedua, itu ada namanya validitas tindakan yang salah.
Di sini kita berpikir bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu pasti ada tujuan, pasti ada alasannya. Kita galilah alasannya apa. Ya, untuk apa kita mengetahui alasan? Penting, karena siswa melakukan kesalahan mungkin dia untuk apa? Hal-hal yang sifatnya positif. Mungkin dia terlambat ke sekolah karena membantu orang yang sedang kecelakaan. Itu kan luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian di sini kita gali dengan beberapa pertanyaan. Contoh misalnya, ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, ya, bisa melakukan lebih buruk lagi. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu kita gali dan seterusnya ini. Tuh. Kemudian setelah kita tahu alasan, kita buat kesepakatan untuk kepada dia untuk mau memperbaiki kesalahan itu. Nah, kemudian yang terakhir ini itu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, disinilah pentingnya keyakinan kelas yang dibuat oleh Pak Widi tadi. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Untuk kita perankan di sini. Kalau kita tidak memiliki keyakinan kelas, tak bisa menanyakan keyakinan apa, gitu ya. Nah, berangkat dari keyakinan kelas, kita bisa bertanya kepada anak-anak, ya. Nah, dari perbuatan yang anak-anak lakukan saat ini, dan itu kamu sadari itu salah. Kira-kira perbuatan itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang disepakati di kelas? Itu misalnya, ya. Apakah enggak Pak, terus saya jawabannya enggak Pak, itu misalnya ada keyakinan yang memang belum kita penuhi. Nah, kita tanya kembali, keyakinan yang mana? Nah, keyakinan yang mana? Nah, dia menemukan di sini keyakinannya. Dan yang sampai terakhir, muaranya adalah dia siap membuat sebuah solusi, menyampaikan solusi, dan dia ingin menjadi seperti apa. Nah, itulah harapan terakhir dari segitiga restitusi. Jadi membuat solusi atas permasalahan sendiri yang dia menggambarkan, yang menginginkan dari kasus itu ingin menjadi seperti apa gitu. Nah, itu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Lanjut Pak Udi. Nah, baik, saya tanya kembali kepada Bapak Ibu, ya. Nah, pada tahap apakah pernyataan berikut? Ya, nih, tentu kamu memiliki alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Di mana ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira terhadap pertanyaan ini berada di tahap yang mana? Iya, bagus ya Pak Widi ya, validitas tindakan yang salah. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua Pak Widi. Pada dasarnya setiap manusia pernah melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Luar biasa Pak Widi ya, dan teman-teman ya. Lagi satu Pak Widi ya. Dari kesalahan yang kamu lakukan hari ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Menanyakan, luar biasa. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bertiga hari ini bisa memang betul-betul Bapak Ibu pahami, dan kita bisa berkolaborasi bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini, mulai dari diri kita sendiri. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah setia menemani kami. Semoga apa yang kita dapatkan nanti berikutnya bisa kita imbaskan kembali kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan budaya positif berikutnya. Saya akhiri dengan Oke, bagaimana Pak Ibu perasaannya? Luar biasa. Bisa nggak satu orang memberikan sebuah refleksi saya? Oke, saya ingin bertanya pada satu orang, siapa yang siap kira-kira? Pertanyaannya gampang sekali. Ya, satu saja. Oke, coba boleh Pak Angga atau Bu?
Kami bertanya dulu. Oke. Awas nggak bisa ya. Ini maksud apa dia? Awas nggak bisa ya. Fungsi kontrol apa? Oh, ya baru udah paham ya. Oke, sekarang pertanyaan ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah kami menyampaikan materi? Coba. Apa pelajaran? Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan hari ini adalah ini kali kedua saya ikut apa namanya ini Pak, disimilasi. Ya, jadi hari ini juga saya merasa sangat senang dan banyak hal yang saya dapatkan dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Rama, Pak Widi dan Pak Agung. Jadi yang paling saya ingat karena apa namanya pengalaman juga, ternyata apa yang kita lakukan selama ini itu berdampak tidak baik terhadap anak-anak. Itu yang pertama, tentunya mengenai menghukum itu ya. Jadi kadang saya juga masih merasa, tapi kalau misalnya setelah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi mengenai menghukum itu tidak baik untuk anak-anak. Jadi itu mungkin dampaknya hanya sementara, tidak akan berlanjut. Setelah mungkin mereka tamat dari sini, itu tidak akan bisa merubah karakter mereka seperti itu. Jadi tapi kadang-kadang juga saya masih merasa tapi kalau kita tidak memberikan hukuman, apakah siswa itu akan mau mengikuti aturan di sekolah gitu misalnya. Tapi dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, mungkin sekarang kembali lagi yang seperti di awal dikatakan oleh Bu Rama adalah kita harus mau merubah diri kita, yaitu. Jadi mungkin itu yang saya dapatkan dari kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, yaitu kita harus belajar merubah, walaupun sebenarnya masih bertolak belakang dengan apa yang kita yakini gitu. Tapi mungkin kita harus belajar merubah diri kita, merubah mindset kita, bahwa walaupun misalnya dengan menghukum itu siswa mau, ada beberapa siswa yang mau ke arah lebih disiplin, tapi itu tidak berdampak baik untuk kedepannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwasannya saya ingin Bapak Ibu semua menyampaikan refleksi dengan model 4T ya. Tapi terakhir tadi adalah perasaan, ya perasaan seperti apa dan pembelajarannya. Oke, naik satu aja. Ya. Ini satu saja. Kira-kira bagaimana penerapan ini ke depan? Apa yang disampaikan tentang budaya positif? Bagaimana penerapan Bapak Ibu ya ke depan? Coba satu. Ada yang bisa mau? Tukerannya? Ya. Ya, harus kan? Iya. Oke. Tadi sudah fakta, sudah kita perasaan, sudah pembelajaran, sudah sekarang satu aja penerapannya. Terima kasih Pak Uji, Bu Rama dan Pak Agung. Jadi kalau dari saya, penerapannya untuk ke depan adalah saya akan memulainya dari diri sendiri dulu ya. Jadi pertama mungkin dari hal yang sederhana, kebiasaan positif yang akan berubah menjadi budaya positif, yaitu mendahului murid mungkin mengucapkan salam ya. Dan kemudian untuk di kelas, saya yang dulunya merasa saya itu posisi kontrolnya sebagai teman, mungkin bisa menjadi pemantau atau manajer seperti itu untuk kedepannya. Dan yang lainnya saya akan terus menerapkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelas saya, tentunya bersama dengan murid-murid saya demikian. Jadi berusaha mengubah posisi kontrol. Kalau dulu saya pernah jadi penghukum, saya ingat pernah hukuman anak itu jalan jongkok. Itu kalau tidak salah tahun 2017, kalau tidak salah, jauh sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah kalau sekarang saya sedang berusaha untuk menjadi manajer ya. Demikian kira-kira Pak Widi, terima kasih.
kasih beberapa ya, juga teman-teman sekalian. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum tutup, saya akhiri. Saya akan membawa sebuah pantun yang sudah sangat familiar ya. Yang pertama, saya minta maaf tentang apa barangkali yang belum disampaikan, yang kurang. Kami bertiga dan juga ada hal-hal atau kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan. Anda saya ya. Oke. Pantunnya begini. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Karena kita nggak punya kamar mandi ya. Artinya begini, kalau ada yang kami sampaikan kurang, mari kita sama-sama berkolaborasi. Ya, sekian rekomendasi modul 4 hasil nyata kami saat ini CGP 11 2024. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami akhirnya para Santi. Om Santi 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 Om.